Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 29 Juli 2022, peringatan wajib Santa Marta, Maria dan Lazarus dalam pekan biasa ke-17 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 11, ayat 19 sampai dengan 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi semua orang beriman. Seperti halnya Marta yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah. Orang yang mempunyai iman akan hidup, bahkan juga sesudah kematian. Setiap manusia yang memiliki iman yang setia dan teguh kepada Allah tidak akan benar-benar mati. Pembangkitan Lazarus melalui mukjizat Tuhan Yesus adalah tanda yang nyata mengenai hal itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, keterbukaan hati terhadap kehadiran Tuhan Yesus merupakan kunci untuk mengundang Tuhan dalam hidup kita. Seperti Santa Marta dan Maria yang berkenan menyambut Tuhan Yesus meskipun mereka sendiri dalam kondisi berduka. Keterbukaan hati dan iman mereka akan Tuhan Yesus Sang Mesias Anak Allah membawa sukacita dan harapan baru bagi mereka. Saudara laki-laki kesayangan mereka, Lazarus, dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan pada kita bahwa melalui iman yang teguh dan keterbukaan akan Allah akan membawa sukacita bahkan di tengah penderitaan dan kesulitan hidup kita. Menjadi permenungan bagi kita bersama, apakah kita selalu membuka pintu rumah dan hati kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Semoga dalam terang Roh Kudus, hati kita senantiasa terbuka akan sabda dan kasih karunia Tuhan Yesus yang bergema dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebagaimana Maria, Marta, dan Lazarus, tiga bersaudara ini tampak sebagai salah satu contoh keluarga yang akrab dan saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Sudilah Engkau menambahkan semangat kami untuk mengasihi sesama dengan tulus ikhlas tanpa pamrih dan hanya mengandalkan campur tangan-Mu dalam bertindak. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santa Marta, Maria, dan Lazarus yang hari ini kita peringati. Kisah tentang Marta, Maria, dan Lazarus dilukiskan dalam Injil Yohanes,
bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Di dalamnya terungkap jelas bahwa Marta dan Maria bersama Lazarus saudara mereka amat disayangi oleh Yesus. Mereka tinggal di Betania, sebuah kampung kecil yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Ketika Yesus mengunjungi mereka sehubungan dengan peristiwa kematian Lazarus, Marta selaku adik Maria bertindak sebagai pelayan. Ia sibuk menyediakan makanan bagi Yesus dan rasul-rasul yang menyertainya. Sementara Maria, kakaknya, yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, duduk di depan kaki Yesus sambil mendengarkan sabdanya. Ketika Lazarus menderita sakit keras, Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus. Pada waktu itu, Yesus ada di seberang sungai Yordan yang agak jauh dari Betania. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Demikian bunyi kabar yang mereka kirim itu. Yesus sengaja tinggal di tempat itu selama 2 hari, lalu pergi ke Betania untuk menghibur Maria dan Marta. Tatkala Yesus datang, Marta pergi menemui dia. Maka terjadilah percakapan indah antara dia dengan Yesus seperti dalam perikop Injil yang telah kita dengarkan bersama. Marta, Maria, dan Lazarus adalah pribadi yang bersemangat iman, praktis, ramah, dan rajin.